Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD 2 Kabupaten Pinrang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita meraih amal kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke sungai melempar batu, pulangnya sama siarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab masuk surga, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'd. Perkenankan saya atas nama Nurul Aini dari SMK Negeri 9 Pinrang ingin membawakan ceramah dengan tema indahnya toleransi dalam umat beragama. Toleransi antara umat beragama. Nah, apa sih itu toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu. Sedangkan secara istilah bahasa berarti tenggang rasa. Sedangkan secara istilah toleransi adalah sikap seseorang sikap agar kita saling menghargai. Seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا ينحقم الله إن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا عليهم إنا يحب المقسطين. Artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, dari surah ini menjelaskan untuk kita berperilaku adil terutama pada pemimpin-pemimpin, tidak membedakan agama, ras, kepercayaan, keyakinannya. Nah, maka dari itu semua pemimpin, semua orang, semua manusia harus memiliki sikap toleransi. Orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, dari surah ini menjelaskan untuk kita berperilaku adil terutama pada pemimpin-pemimpin, tidak membedakan agama, ras, kepercayaan, keyakinannya. Nah, maka dari itu semua pemimpin, semua orang, semua manusia harus memiliki sikap toleransi. Seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tidak dijelaskan secara terperinci dan secara gamblang dalam Al-Quran atau Al-Hadis mengenai tasamu atau toleransi. Namun Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan non-muslim di Makkah dan Madinah. Bahkan beliau berniaga atau berdagang dengan mereka. Jadi bukan hal baru dalam Islam untuk bersikap toleransi, karena toleransi sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanya kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?
Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah as-Samah, yang lurus atau toleran. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan secara terperinci dan secara gamblang dalam Al-Quran dan Al-Hadits mengenai toleransi, tapi baginda Nabi Muhammad SAW juga menjalin toleransi antara umat non-muslim, seperti hanya beliau menjalin ikatan, maksudnya ikatan perdagangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'ban wa ila ta'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tidak dijelaskan secara terperinci dan secara gamblang dalam Al-Quran atau Al-Hadis mengenai tasamu atau toleransi. Namun Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan non-muslim di Makkah dan Madinah. Bahkan beliau berniaga atau berdagang dengan mereka. Jadi bukan hal baru dalam Islam untuk bersikap toleransi, karena toleransi sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanya kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah as-Samah, yang lurus atau toleran. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan secara terperinci dan secara gamblang dalam Al-Quran dan Al-Hadits mengenai toleransi, tapi baginda Nabi Muhammad SAW juga menjalin toleransi antara umat non-muslim, seperti hanya beliau menjalin ikatan, maksudnya ikatan perdagangan. Sikap toleransi antara umat beragama, andaikan tidak ada sikap toleransi mungkin terpecah belahnya suatu negara, terjadinya perselisihan, pelecehan antar agama. Nah, beliau Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menghina agama-agama yang lain, karena jika engkau tidak ingin Tuhan engkau dihina, maka jangan hina Tuhan kami. Sebaliknya, jika Tuhanku tidak ingin dihina, maka jangan menghina Tuhannya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW patut harus meneladani akhlak beliau, teladan beliau sebagai teladan bagi umatnya. Seperti beliau menghargai agama yang lain, menjalin toleransi, menjalin hubungan antar sesama manusia, maupun itu non-muslim atau muslim sekalipun, karena beliau juga menjalin silaturahmi, perdagangan, saling berdagang pada zaman beliau di Makkah dan Madinah. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi yang belum mengetahui dan menjadi pengingat bagi yang sudah mengetahui. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Pinrang mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.